Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Alvin Sukani di Alvin Channel. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang UTS yang diberikan oleh Pak Devian Saputra Eskom. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk pencinta informatika di seluruh penjuru dunia. Dan jangan lupa untuk menjaga diri, tetap di rumah, stay at home, agar kita bisa mencegah, meminimalisir corona agar dunia kita bisa kembali sehat. Oke guys, penasaran videonya seperti apa? Tonton sampai selesai. Kita akan memulai presentasi video yang diberikan oleh Pak Devian Saputra Eskom Mkom. Di sini dia memberikan soal tentang secara garis besar pemrograman, terutama untuk aplikasi desktop, dibedakan menjadi dua guys, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Itu pengertiannya, pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi pemrograman. Ini dituntut bisa mengimplementasikan baris kode pemrograman agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan. Sedangkan pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi objek-objek secara gambar dengan cara menggambar, menunjuk dan mengklik pada icon dan berinteraksi dengan diagram alur. Perbedaannya guys, itu contoh bahasanya itu, kalau pemrograman konvensional itu ada C, bahasa C dan bahasa Pascal. Sedangkan pemrograman visual itu ada Visual Basic dan Visual C++. Bukan yang aneh-aneh ya. Perbedaan dari kedua itu adalah pemrograman konvensional berbasis CLI dan pemrograman visual berbasis GUI. Pemrograman visual mendukung konsep RID, sedangkan konvensional itu belum guys. Pemrograman visual, bahasa pemrogramannya lebih simpel daripada pemrograman konvensional. Pemrograman visual sudah menerapkan konsep event driven, sedangkan pemrograman belum. Pemrograman visual sudah mendukung OOP, sedangkan pemrograman konvensional itu belum guys. Ini soal nomor 2 ya, tentang algoritma. Pasti kalau anak informatika itu nggak asing lagi sama algoritma ya. Deskriptif adalah cara menuliskan instruksi. Instruksi harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Jadi kalau nggak jelas itu nggak jelas itu nggak kebaca guys. Jadi dia bisa sintak error dan itu akan menyebalkan kalau sintak error. Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam bentuk lainnya dalam suatu program. Nah, flowchart ini seperti alur guys. Kalau kita tidak menemui akhir dengan benar, maka kita akan kembali lagi ke awal. Dia akan mengulang metodenya dari awal. Soal nomor 3, deskripsi, struktur data dan tipe data. Struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Adapun jenis dari struktur data yaitu data sederhana dan data struktur majemuk. Yang termasuk data sederhana adalah array dan record. Sedangkan yang termasuk struktur majemuk dibagi menjadi dua, linear dan non-linear. Adapun struktur data majemuk non-linear diantaranya tree, binary tree, dan binary search tree dan graph. Tipe data merupakan suatu bentuk penggolongan jenis data berdasarkan kategori data, ukuran dan kegunaan data yang dapat digunakan oleh sebuah variabel, misalnya dapat menampung suatu bulat, pecahan, berkoma, karakter, huruf, tunggal hingga yang membentuk barisan karakter. Adapun jenis data diantaranya integer, real, boolean, dan karakter. Modul pengolahan visual. Modul merupakan bagian
yang sengaja dipisahkan untuk memudahkan pemrograman. Dalam modul dapat dimasukkan prosedur dan fungsi dan kemudian digunakan oleh beberapa POM. POM Property Skin File. POM merupakan media interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang dibuat. POM dapat dikatakan sebagai wadah penampung objek kontrol yang akan digunakan. Kontrol ini misalnya tombol, panel, dan sebagainya. Property adalah atribut-atribut yang melekat pada sebuah objek yang biasanya merupakan karakteristik penampilan seperti warna, jenis huruf, dan sebagainya. Sim atau skema warna, pilihan warna yang digunakan dalam desain untuk berbagai media. Sebagai contoh, penggunaannya akromatik dari latar belakang putih dengan teks hitam adalah contoh skema warna besar. Umumnya standar dalam desain web adalah bagian dari table yang merupakan item-item dari data. Oke guys, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah, kepada Allah saya mohon ampun. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga bumi kita membaik. Salam informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.